Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Kabuto dan Mitsuki sedang menuju lokasi pertarungan antara Shibai Otsutsuki dan Madara. Dalam perjalanan, Kabuto mengaktifkan mode Sannin sempurnanya. Tubuhnya berubah, tanduk muncul di kepalanya, dan sisiknya tampak menyerupai naga. Ia lalu membawa Mitsuki naik ke atas ular raksasa yang ia panggil, sambil mencoba merasakan keberadaan Madara. Mitsuki yang duduk di belakang Kabuto tiba-tiba merasa ada kekuatan Jubi yang sangat besar. Wajahnya terlihat khawatir. Ia bahkan bisa merasakan cakra Orochimaru yang perlahan-lahan mulai melemah. Kabuto yang peka segera memahami apa yang dirasakan Mitsuki. Ia tahu kalau Mitsuki sedang cemas tentang keadaan Orochimaru. Kabuto lalu menoleh sedikit sambil berkata dengan tenang, "Mitsuki, jangan terus melamun. Tuan Orochimaru tidak akan mati semudah itu. Aku tahu lebih banyak tentang dia dibandingkan dirimu. Aku dulu adalah muridnya, meski pada akhirnya aku sempat berkhianat. Tapi aku mengakui, Orochimaru adalah orang yang sangat sulit untuk dibunuh. Jadi jangan terlalu khawatir." Mendengar kata-kata itu, Mitsuki mulai sedikit tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan perasaannya. Ular Kuchiyose milik Kabuto terus melaju cepat, hingga akhirnya mereka sampai di lokasi pertarungan. Keduanya melompat turun dari kepala ular. Di hadapan mereka, Madara terlihat terjatuh di tanah. Sementara itu, Obito sedang berhadapan langsung dengan Shibai Otsutsuki. Kabuto menatap tajam lalu bergumam, "Apa itu? Mode Jinchuriki Jubi? Jubi siapa yang telah mereka serap?" Pada saat itu, Shibai mulai mengaktifkan kekuatan khususnya. Dengan matanya, ia mampu melihat aliran cakra dan titik-titik tenketsu di tubuh Obito. Pandangannya langsung tertuju ke leher Obito. Ia mengangkat tangannya, bersiap menyerang dengan cahaya tajam mirip teknik Jinton. Namun sebelum serangan itu mengenai Obito, Mitsuki segera bereaksi. Ia menempelkan tangannya ke tanah. Cakra besar mengalir dari tangannya, masuk ke dalam tanah, lalu membentuk ular raksasa dari cakra. Ular itu langsung melilit tubuh Obito dan menariknya ke bawah untuk menyelamatkannya dari serangan Shibai. Sementara itu, Kabuto mengubah tubuhnya. Dari perutnya muncul sosok Tayuya. Ia segera mengambil kekuatan Tayuya, yang memegang seruling cakra. Dengan seruling itu, Kabuto meniupkan nada tinggi yang memekakan telinga Shibai. Suara nyaring itu membuat Shibai merasa terganggu. Tidak berhenti sampai di situ, Kabuto memanggil 3 monster besar, Doki, melalui Kuchiyose Tayuya. Monster itu langsung menyerang Shibai dengan benda-benda besar yang mereka bawa. Akan tetapi, Shibai dengan mudah menebas monster-monster itu menggunakan tongkat hitamnya. Kabuto tetap memainkan seruling Tayuya, mengaktifkan Mateki Mugen Onsa. Suara seruling itu menembus pendengaran Shibai, membuat sarafnya terganggu dan pikirannya kacau. Shibai pun masuk ke dalam genjutsu. Dalam penglihatannya, ia seolah terikat banyak tali kuat yang membatasi gerak tubuhnya. Madara yang sebelumnya terjatuh akhirnya bangkit. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil Gedomazo. Patung raksasa itu membuka mulutnya dan mencoba menyedot Jubi yang ada di tubuh Shibai dengan kekuatan gravitasi serta rantai besar. Namun, Shibai berhasil melepaskan diri dari genjutsu hanya dengan insting tajamnya. Ia menendang Gedomazo hingga terlempar jauh. Shibai lalu menatap Kabuto dan Mitsuki sambil berkata, "Kalian berdua sungguh bodoh. Apa kalian pikir genjutsu biasa bisa menahanku? Pengguna Rinnegan dan Rinne Sharingan sangat sulit terkena genjutsu. Bahkan Mugen Tsukuyomi saja tidak mempan padaku. Kalian benar-benar membuatku ingin tertawa lebih keras lagi." Obito yang sejak awal belum mengeluarkan kekuatan penuhnya menatap Kabuto. Ia berkata, "Kabuto, dari mana saja kau? Aku kira kau sudah mati." Kabuto tersenyum tipis lalu menjawab, "Obito, jangan lupakan masa lalu kita. Kekacauan yang dulu ada juga karena ulah kita berdua. Mana mungkin aku mati semudah itu." Obito menanggapi dengan nada serius, "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi setelah kerja sama kita yang dulu. Sepertinya kita harus kembali bekerja sama mulai sekarang." Shibai yang melayang di udara menatap mereka sambil berkata, "Dua shinobi lemah lagi datang. Kehadiran kalian tidak akan memberi dampak apa-apa. Kalian hanya akan bernasib sama seperti Orochimaru, Hashirama, dan Gai." Mendengar nama ayahnya disebut, Mitsuki langsung menatap ke arah segel pasir besi yang mengurung Orochimaru, Hashirama, dan Gai. Ia berteriak,
Apa yang kau lakukan pada ayahku? Lepaskan dia sekarang juga. Shibai menatapnya lalu tertawa kecil. Ayahmu? Jadi kau menganggap Orochimaru sebagai ayahmu? Kau hanyalah manusia buatan, Mitsuki. Bagaimana bisa kau menyebutnya ayah? Dia bahkan tidak pernah memiliki pasangan. Lucu sekali. Ucapan itu sengaja dibuat untuk memancing emosi Mitsuki. Benar saja, Mitsuki langsung menyerang dengan penuh amarah. Aura cakra Sage mode miliknya semakin kuat, tubuhnya bersinar kebiruan. Namun Kabuto segera menahannya. Ia berkata tegas, "Tahan, Mitsuki. Kau memang kuat, tapi kendalikan emosimu. Jika kau membiarkan amarah menguasaimu, semua akan hancur. Ingat, emosi bukanlah solusi. Dengarkan kami yang lebih berpengalaman." Mitsuki terdiam, meski wajahnya masih menunjukkan rasa marah kepada Shibai. Di saat itu, suara Toneri tiba-tiba terdengar di dalam pikiran Madara. Ia berkata, "Madara, sepertinya kami hampir mengalahkan Urashiki. Tapi ada hal yang mengejutkan." Shinobi bernama Hidan tiba-tiba tubuhnya menghitam, dan dia menyebut Dewa Jashin. Madara mengerti maksud Toneri. Ia menjawab, "Biarkan Hidan. Dia akan semakin bersemangat kalau diberi kesempatan. Manfaatkan hal itu." Toneri lalu berkata, "Kalau begitu, bisakah kau mengirim satu limbo milikmu ke sini? Urashiki sangat lincah, sulit ditangkap, terutama dengan teknik Yomotsu Hirasaka miliknya. Aku butuh bantuan." Madara mengangguk. Ia mengaktifkan satu limbo Hengoku dan mengirimkannya ke arah Toneri. "Satu limbo sudah kukirim. Segera kalahkan Urashiki, lalu bantu aku menghadapi Shibai." Komunikasi pun terputus. Shibai yang melihat limbo pergi menggunakan Rinnegan-nya, lalu bertanya, "Kemana limbo milikmu itu pergi, Madara?" Madara hanya menjawab singkat ketika Shibai bertanya, "Kau tidak perlu tahu. Itu adalah urusan kami sebagai shinobi. Ada hal-hal yang tidak bisa kau mengerti." Shibai tersenyum tipis. Ia segera menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan. Dalam penglihatannya, ia melihat limbo milik Madara akan bertarung melawan Urashiki. Pertarungan itu berakhir dengan kematian Urashiki. Shibai tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi Urashiki melalui komunikasi batin. "Urashiki, bersiaplah," ucap Shibai tenang. "Seharusnya kemenangan ada di pihakmu. Namun karena campur tangan Toneri, takdirmu berubah. Aku melihat kau akan mati di tangan limbo Madara, yang dibantu Toneri, Hidan, dan Kazekage Gaara." Urashiki terkejut. Suara Shibai bergema jelas di dalam kepalanya. "Apa? Bagaimana mungkin? Dasar sial," serunya panik. Shibai menjawab dengan nada datar, "Jika Toneri tidak meminta bantuan limbo, kau pasti menang. Tapi sekarang, karena dia mengubah jalannya peristiwa, takdirmu ikut berubah. Kematian menantimu, Urashiki." Urashiki semakin gelisah. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa ada cara lain?" Shibai kemudian menciptakan satu bunshin sambil berkata, "Kalau takdir sudah berubah, maka aku akan mengacaukan takdir itu lagi. Aku akan mengirim bunshinku untuk membantumu. Dengan begitu, mereka yang akan mati, bukan kau." Bunshin itu segera melesat, menyusul limbo Madara yang telah pergi lebih dulu. Sementara itu, di desa Megakure, Kashin Koji tiba-tiba terjatuh. Ia memegangi kepalanya karena merasa pusing luar biasa. Sasuke yang berada di dekatnya segera menangkap tubuh Koji agar tidak jatuh ke tanah. "Koji, apa yang terjadi? Kenapa kau mendadak jatuh?" tanya Sasuke khawatir. Koji terengah-engah, lalu menjawab, "Ini aneh sekali. Dalam penglihatanku, takdir berubah 3 kali hanya dalam 2 menit. Siapa yang mengutak-atik takdir ini? Ini benar-benar berbahaya." Sasuke menatapnya serius. "Maksudmu apa? Bisa jelaskan lebih jelas?" Koji mengangguk pelan sambil berusaha menenangkan diri. "Awalnya aku melihat takdir bahwa Urashiki akan menang. Tapi tiba-tiba takdir itu berubah. Aku melihat limbo Madara akan datang membantu Toneri, dan akhirnya Urashiki mati. Tapi hanya 1 menit setelah itu, takdir berubah lagi. Kali ini, Toneri yang mati karena bunshin Shibai ikut campur. Perubahan ini terlalu cepat. Siapapun yang mengubah takdir,
Dia pasti punya kekuatan yang menakutkan. Naruto yang datang kemudian langsung menaruh tangannya di bahu Koji. Ia mencoba menyalurkan cakra Rikudo untuk menenangkan Koji. Koji terkejut dengan penglihatan barunya. Ini buruk. Bunshin Shibai akan membuat Toneri, Hidan, dan Kazekage ke arah terbunuh. Kita harus mengubah takdir itu. Kalau tidak, semua akan hancur. Naruto mengangguk tegas. Ia langsung mengangkat kedua tangannya. Dari telapak tangannya muncul simbol matahari dan bulan yang kemudian menyatu menjadi cakra Hagoromo. Sasuke ikut bergerak. Ia mengaktifkan Rinnegan dan membuka portal dimensi. Portal itu mengarah ke markas pusat Otsutsuki, dan membutuhkan cakra dalam jumlah besar. Cakra Naruto dan Sasuke sebenarnya adalah warisan Indra dan Asura. Jika digabungkan, maka mereka bisa menghasilkan kekuatan Rikudo Sennin. Dengan kekuatan itu, mereka berhasil menarik keluar Hagoromo yang telah lama tersegel di markas pusat Otsutsuki. Namun, setelah melakukan itu, keduanya ambruk ke tanah. Wajah mereka pucat, cakra mereka habis. Hagoromo yang berhasil ditarik keluar juga ikut terjatuh dalam keadaan penuh luka. Ia tampak kelelahan setelah lama bertarung di sana. Kashin Koji segera memeriksa kondisi Hagoromo. Ia memegang pergelangan tangannya, mencari denyut nadi. Masih ada detak jantung, dia masih hidup, tapi kondisinya parah, gumamnya. Tak lama, Sarada dan Itachi datang. Mereka segera menghampiri. Sarada terkejut melihat ayahnya tergeletak. Ia berteriak sambil berlari, "Papa! Apa yang terjadi padamu? Kenapa sampai seperti ini?" Namun Koji segera menahan Sarada. "Jangan mendekat dulu. Kehadiranmu bersama Itachi saja sudah membuat takdir berubah lagi. Aku melihat kemungkinan baru, kali ini takdir berubah untuk keempat kalinya. Jika Sasuke tetap di sini dalam kondisi lemah, ada risiko besar Ishiki akan memanfaatkannya. Lebih baik kau bantu Fugaku dan Konan menghadapi Ishiki. Jangan biarkan dia mendekat ke sini." Meskipun cemas, Sarada akhirnya menurut. Ia pergi bersama Itachi untuk membantu Fugaku dan Konan yang sedang menahan serangan Ishiki. Pertemuan itu menjadi momen langka, di mana Itachi akhirnya bertemu dengan Konan, sesama mantan anggota Akatsuki. Sementara itu, Hagoromo, Naruto, dan Sasuke masih terbaring lemah. Kashin Koji mengambil 3 kertas suci dari Gunung Myoboku, pemberian Gamamaru. Ia menempelkannya di dahi mereka bertiga. Energi Sage Mode langsung menyebar ke tubuh mereka, mempercepat pemulihan. Perlahan, Naruto membuka matanya dan bangkit sambil mengaktifkan kembali mode Kyuubi. Sasuke juga sadar, meskipun masih kelelahan. Hagoromo bahkan mampu melayang sedikit dengan Rinnegan-nya yang kembali bersinar. Sasuke bergumam, "Sage Mode Gunung Myoboku. Tidak heran kekuatan Gamamaru bisa menyembuhkanku secepat ini." Koji lalu menatap Hagoromo serius. "Rikudo Sennin, apa yang sebenarnya kau alami di markas pusat Otsutsuki? Aku ingin mendengarnya langsung darimu." Hagoromo terdiam sejenak. Air matanya menetes, wajahnya terlihat penuh beban. Dengan suara berat, ia berkata, "Selama aku berada di markas pusat, satu hal yang bisa kusimpulkan, Boruto adalah harapan terakhir. Bagaimanapun juga, Boruto harus dilindungi. Karena di sana aku melihat kenyataan yang mengejutkan, waktu di markas pusat berjalan jutaan kali lebih cepat daripada di bumi. Peradaban Otsutsuki di sana sudah jauh lebih maju." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Kalau misalnya markas pusat Otsutsuki hancur hari ini, maka suaranya baru akan terdengar di bumi jutaan tahun kemudian. Begitu jauhnya jarak itu. Itu sebabnya mereka memiliki kekuatan dan pengetahuan yang jauh melampaui kita." Naruto, Sasuke, dan Koji terdiam mendengar penjelasan itu. Namun tiba-tiba, Ishiki yang sedang bertarung melawan Fugaku dan Konan menghilang. Ia memasuki portal dimensi, entah untuk tujuan apa. Konan tiba-tiba memanggil Naruto dengan nada serius. Ia berkata, "Naruto, Ishiki Otsutsuki kabur. Aku sendiri tidak tahu apa yang benar-benar terjadi. Barusan aku melihat Ishiki seperti berbicara dengan seseorang melalui alam bawah sadarnya. Padahal dia sama sekali tidak terluka, tapi tiba-tiba dia menghilang." Naruto yang mendengar itu langsung menoleh cepat ke arah Konan. Ia terkejut karena benar saja, Ishiki sudah tidak terlihat lagi. Adegan kemudian berpindah ke sebuah dimensi yang disebut dimensi Jubi, dimensi yang dulunya pernah digunakan Ishiki ketika masih bersemayam di tubuh Jigen. Ishiki akhirnya mendarat di sana.
Ia melihat tubuh Otsutsuki yang berdiri tegak, juga dua tubuh lain yang sudah hancur. Di tempat itu, Ishiki mulai berkomunikasi dengan Shibai dan Dewa Otsutsuki melalui kesadarannya. Ishiki berkata, "Kenapa kalian memanggilku ke dimensi ini? Padahal aku sedang sibuk menghadapi shinobi bernama Fugaku dan Konan." Shibai menjawab dengan tenang, "Kali ini takdir kembali melenceng. Semua berubah karena Rikudo Sennin tiba-tiba dipanggil ke sini. Jadi aku akan merombat takdir seperti benang kusut, sehingga Koji tidak bisa memprediksi jalannya. Aku ingin membuat permainan di dalam takdir agar semuanya bingung." Dewa Otsutsuki ikut berbicara, "Aku sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan para Ego Jubi. Karena kau punya akses ke dimensi ini, maka kau yang harus mendekati para Shinju. Tapi jangan dekati Amado, aku tidak mau ada urusan dengannya. Cukup dengan para Ego Jubi saja. Kau yang harus membujuk mereka." Ishiki menerima perintah itu. Ia segera berjalan masuk ke ruangan tempat para Shinju berkumpul. Di sana, benar saja, para Shinju sedang berdiskusi tentang rencana mereka. Ishiki masuk dengan Byakugan aktif dan kemampuan Sukuna Hikona. Jura segera merasakan hawa Otsutsuki dan langsung menyerang Ishiki dengan jarinya yang sangat kuat. Namun Ishiki dengan cepat mengecilkan tubuhnya hingga tak terlihat, lalu hinggap di kepala Jura. Dari sana, ia menancapkan besi hitam ke tubuh Jura. Setelah itu ia melayang ke arah kubus milik Jura, duduk santai di atasnya, lalu memperbesar tubuhnya kembali. Dengan nada tenang, Ishiki berkata, "Tenang saja. Kenapa kau langsung menyerangku, Jura?" Jura menatapnya dengan wajah marah. Ia berkata, "Aku jujur saja benci padamu. Dulu, saat kau masih di tubuh Jigen, kau sering menyerap cakraku sesukamu. Waktu itu aku masih Jubi, aku tidak bisa melawan. Tapi sekarang aku sudah punya akal. Jadi aku ingin membalas dendam padamu." Ishiki memahami perasaan Jura. Dalam hati ia tahu bahwa Jura masih polos. Ia lalu bertanya, "Kalau begitu, apa sebenarnya yang kau inginkan sekarang?" Jura menjawab tanpa ragu, "Aku ingin melahap Uzumaki Naruto." Ishiki tersenyum kecil lalu berkata, "Naruto, ya? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi ada syaratnya. Kau harus patuh pada kami, bekerja sama dengan kami. Sebagai gantinya, semua keinginan kalian akan kami bantu wujudkan. Bagaimana? Apakah kau tertarik? Lagi pula sekarang aku sedang bertarung dengan Hokage ke-7. Nanti tubuhnya bisa kuberikan padamu sebagai tanda terima kasih." Jura yang mendengar tawaran itu akhirnya setuju. Ia mengangguk polos, tidak berpikir panjang. Matsuri dan Ryumamushi yang ada di sana juga ikut menyetujui. Dalam hati, Ishiki bergumam, "Dasar Jubi. Tidak peduli seberapa jauh kalian berevolusi, tetap saja Otsutsuki adalah pengendali kalian. Kalian tetap polos dan mudah diarahkan. Pada akhirnya, Jubi hanyalah Jubi." Setelah itu, Jura bertanya, "Kalau aku menerima bantuanmu, itu berarti aku harus membantu kalian juga. Jadi apa sebenarnya tujuan para Otsutsuki?" Ishiki menjawab dengan datar, "Tujuan kami sederhana. Hancurkan semua shinobi, termasuk Uzumaki Boruto. Bukankah tujuan kita sama? Jadi tidak ada alasan kita harus bertarung." Jura tersenyum tipis. "Benar juga. Visi dan misi kita ternyata sama. Baiklah, aku terima tawaranmu." Ishiki membuka portal dimensi dan berkata, "Masuklah. Aku akan mengirim kalian ke tempat Dewa Otsutsuki. Di sana ada Boruto. Sepertinya Dewa Otsutsuki ingin memberikan kekuatan besar pada kalian." Jura, Matsuri, dan Ryumamushi pun masuk ke portal. Mereka akhirnya tiba di hadapan Boruto. Sementara itu, Ishiki kembali ke tempat Fugaku dan Konan. Di tempat lain, Dewa Otsutsuki menyambut para Ego Jubi. Ia berkata, "Akhirnya kita bertemu. Ishiki sudah menjelaskan semuanya pada kalian, kan?" Mamushi menjawab, "Ya, aku sudah paham maksud kalian." Dewa Otsutsuki menancapkan tongkat hitamnya ke tanah. Dari tongkat itu keluar cakra besar yang mengalir masuk ke tubuh Jura, Mamushi, dan Matsuri. Kekuatan mereka meningkat drastis. Jura merasakan kekuatan baru itu dan berkata, "Luar biasa. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini." Dewa Otsutsuki menanggapinya, "Sekarang, Jura, kau pergi menemui Ishiki. Mamushi, kau dan Ryu pergi membantu Urashiki melawan lawannya. Matsuri, kau tetap di sini. Hadapi Himawari dan ambil Kurama yang ada di tubuhnya." Jura segera pergi tanpa banyak bicara. Mamushi dan Ryu bergerak menuju tempat Urashiki. Sedangkan Matsuri tetap bersama Dewa Otsutsuki, bersiap menghadapi Himawari. Dewa Otsutsuki berkata, "Untuk Boruto dan Kawaki, biar aku yang mengurusnya. Kau hanya perlu menghadapi Himawari seorang diri."
Kini para Ego Jubi sudah jauh lebih kuat. Mereka mulai mendesak para shinobi dengan mudah. Sementara itu, di tempat lain, Urashiki sedang bertarung dengan Toneri. Toneri menggunakan Tenseiga-nya, mengeluarkan banyak bola cakra kecil untuk menyerang. Saat Toneri hampir menendang Urashiki, tiba-tiba satu Bunshin datang dan menghempaskan pasir ke sekeliling. Toneri terpental cukup jauh, tetapi ia segera ditangkap oleh Limbo Madara yang sudah sampai di lokasi. Toneri kaget lalu berkata, "Kenapa Bunshin Shibai bisa muncul di sini?" Limbo Madara menjawab, "Shibai mengubah masa depan untuk melawan tindakan kita. Jadi pertempuran kali ini akan benar-benar besar." Tak lama kemudian Mamushi dan Ryu muncul lewat sabuk hitam di samping Urashiki. Bahkan Otsutsukiko juga sudah sampai di sana. Hidan mengeluh, "Menyebalkan sekali. Kenapa mereka jadi makin banyak?" Kazeka Gerasa menatap Ryu dengan penuh curiga, seolah merasakan ada hubungan tertentu dengannya. Situasi semakin menegangkan. Di saat bersamaan, Bunshin Boruto dan Bunshin Kawaki ikut muncul di lokasi. Hidan bersiap mengaktifkan teknik Jashin, tapi Toneri segera menahannya. "Jangan gunakan kekuatanmu sekarang. Simpan untuk saat benar-benar terdesak." Bunshin Kawaki berkata, "Momoshiki dan Kashinkoji menyuruhku datang ke sini hanya sebagai Bunshin sampai Hagoromo datang. Jadi nanti ketika Hagoromo muncul, Bunshin kami akan hilang. Kami tidak bisa bertahan lama karena cakra akan cepat terkuras." Adegan pun semakin rumit. Banyak pihak yang kini berkumpul di medan pertempuran, dan masa depan menjadi semakin sulit diprediksi.